Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Ramatila dengan NIM 220333114 akan mempresentasikan hasil dari proyek RBL saya yaitu Implementation of Fermi-Dirac Statistic and Advanced Model in PC1D for Precise Simulation of Silicon Solar Cell atau implementasi statistik Fermi-Dirac dan model lanjutan PC untuk simulasi sel surya silikon. Yang mana latar belakangnya yaitu statistik Boltzmann yang digunakan dalam simulasi sel surya berbahan silikon kurang akurat pada kondisi lebih tinggi karena tidak mempertimbangkan efek eksklusi Pauli serta keterbatasan perangkat lunak PC1D yang masih mengandalkan model fisik usang. Solusi yang diusulkan pengembangan CMD PC1D 6.0 dengan penerapan statistik Fermi-Dirac dan model fisik terkini untuk meningkatkan akurasi simulasi parameter penting seperti arus saturasi emitor, karakteristik arus tegangan, dan efisiensi energi sel surya. Tujuannya yaitu yang pertama, pengembangan CMD 6.0 memodifikasi PC1D untuk mendukung simulasi sel surya berbahan silikon, statistik Fermi-Dirac menggantikan statistik Boltzmann untuk akurasi tinggi pada kondisi doping tinggi, model fisik terbaru, validasi model mobilitas pembawa muatan, efek penyempitan celah pita, dan rekomendasi Auger, kontribusi industri, alat simulasi yang lebih akurat untuk meningkatkan efisiensi dengan sel surya, dan mendukung simulasi yang lebih realistis, atau menyediakan hasil simulasi kontribusi dari industri sel surya. Manfaat makalah ini yaitu membantu peneliti memahami cara simulasi sel surya yang lebih akurat untuk meningkatkan efisiensi, mengganti statistik Boltzmann dengan Fermi-Dirac yang menghasilkan simulasi yang lebih baik terutama pada doping tinggi, dan mendukung inovasi teknologi sel surya yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Pada kajian teorinya yaitu yang pertama kajian tentang bahan, yaitu berbahan silikon, di mana bahan semikonduktor seperti silikon didistribusi pembawa muatan dipengaruhi oleh statistik Fermi-Dirac khususnya pada tingkat doping tinggi dan densitas pembawa intrinsik celah pita dan Grab Knowing BGM. Selanjutnya sifat fisika bahan yaitu konduktivitas elektrik dan mobilitas pembawa muatan. Yaitu sifat konduktivitas yang dipengaruhi oleh mobilitas pembawa muatan elektron dan Hall yang sangat sensitif terhadap konsentrasi doping dan penyempitan celah pita. Band Grab Knowing, rekomendasi Auger yang merupakan mekanisme rekomendasi di mana energi yang dilepaskan oleh kombinasi satu pasang elektron Hall digunakan untuk mengeksitasi elektron lain. Selanjutnya konsentrasi pembawa intrinsik, yaitu nilai konsentrasi pembawa intrinsik dalam silikon yang ditentukan oleh densitas keadaan pada pita konduksi dan valensi serta celah pita. Selanjutnya jenis statistik yang digunakan, yaitu dalam permodelan sel surya silikon, statistik digunakan untuk menghitung bagaimana elektron dan lubang bergerak dan berinteraksi dalam bahan semikonduktor. Dua jenis statistiknya yaitu statistik Boltzmann dan statistik Fermi-Dirac. Keduanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan perilaku partikel dalam bahan, tetapi keduanya berbeda dalam pengaplikasian dan tingkat akurasinya. Di mana persamaan yang digunakan pada ini yaitu yang pertama N sama dengan NC V setengah dalam kurung EC EFN KB T. Di mana NC dan NV adalah densitas efektif keadaan untuk pita konduksi dan valensi, F setengah adalah fungsi integral Fermi Orde setengah yang diperlukan kondisi doping tinggi, EC dan EV masing-masing energi pita konduksi valensi, EFN dan EFE adalah energi kuasa Fermi untuk elektron Hall. F selanjutnya yaitu P, yaitu sama dengan NV V setengah EFP EV per KBT. Selanjutnya pembahasan pada makalah yang pertama statistik Fermi-Dirac yaitu lebih akurat pada doping tinggi dibandingkan Boltzmann karena mempertimbangkan efek degenerasi. Yang kedua model penyempitan celah yaitu modal strength meningkatkan simulasi arus saturasi dan tegangan terbuka. Yang ketiga mobilitas rekomendasi model Klasman dan Richter mencerminkan efek doping tinggi secara realistik. Empat konsentrasi intrinsik nilai diperbarui untuk akurasi lebih tinggi pada doping ekstrim. Yang kelima validasi simulasi. Yang keenam dalam industri mendukung desa sel surya silikon yang lebih efisien. Selanjutnya pembahasan dalam jurnal yaitu aspek-aspek penting dari jurnal terkait yang mengkaji penggunaan statistik Fermi-Dirac dalam simulasi semikonduktor, khususnya untuk sel surya berbahan silikon dengan doping tinggi, statistik Boltzmann yang sering digunakan pada perangkat simulasi sebelumnya, cenderung tidak akurat pada konsentrasi doping tinggi. Dan PC 1D60 mengimplementasikan statistik Fermi-Dirac untuk meningkatkan akurasi simulasi sel surya silikon pada doping tinggi, menggantikan statistik Boltzmann yang kurang tepat. Model ini digunakan untuk memperbaiki simulasi penyempitan celah, meningkatkan arus saturasi dan tegangan terbuka. Model mobilitas pembawa dan rekomendasi Auger juga disesuaikan untuk doping tinggi menghasilkan simulasi yang lebih realistis. Jadi kesimpulannya yaitu peningkatan akurasi dalam simulasi sel surya silikon dengan menggunakan statistik Fermi-Dirac yang lebih cocok dibandingkan statistik Boltzmann, terutama pada kondisi doping tinggi. Pengembangan perangkat simulasi CMD PC1D 6.0 memungkinkan simulasi yang lebih akurat dan memprediksi parameter penting sel surya, seperti arus saturasi, karakteristik arus tegangan, dan efisiensi energi dengan menerapkan model fisika terbaru seperti mobilitas pembawa dari kelas Kasen dan model rekombinasi Auger. Hal yang diharapkan dapat membantu para peneliti dan industri dapat memahami performa sel surya secara lebih mendalam. Caranya itu dalam pengembangan sel surya silikon ke depannya, penggunaan
CMD PC1D 6.0 sangat disarankan karena hal ini mampu memberikan hasil simulasi lebih realistis, terutama pada kondisi doping tinggi yang umumnya pada perangkat surya modern. Untuk para peneliti yang penggunaan statistik Fermi-Dirac sebaiknya diprioritaskan dalam simulasi semikonduktor agar dapat lebih akurat mencerminkan kondisi fisik sebenarnya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.